Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Mukid dengan nomor induk mahasiswa 25404113822. Program studi GKMI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Barul Ulum Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan, dengan materi pengaruh gaya terhadap benda. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, agar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Saya absen saja ya. Satu, Aisyah Rizkiyatun Nisa. Barak Al Khalifi Zaini. Dafa Zahran. Gani Aditya Mutakin. Muhammad Farid Al-Bayha. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Sebelum kita awali pembelajaran, kita nyanyikan terlebih dahulu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Patriot proklamasi sedia bergerak untuk Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Dengan kita belajar pengaruh gaya terhadap benda, nanti kita harapkan kalian bisa melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan pengaruh gaya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang terakhir, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan percobaan. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian gaya. Apa itu gaya? Tarikan atau dorongan. Jadi setiap ada tarikan atau dorongan, maka itu disebut dengan gaya. Contoh kegiatan sehari-hari yang melibatkan gaya apa contohnya? Bisa menutup pintu. Terus apalagi? Menggeser meja. Ya. Setiap hari kita sering melakukan gaya. Tapi nanti kita akan belajar secara terstruktur sehingga kalian paham pengaruh gaya dan jenis-jenisnya yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Setelah ini kalian ada tugas
kelompok untuk berdiskusi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tapi sebelumnya silakan perhatikan video berikut ini agar nanti kalian bisa dengan mudah melaksanakan diskusi secara kelompok. Hai teman-teman, hari ini Perhatikan. ayo kita lihat obrolan mereka. Nanti sore kita main bola yuk. Mau bola? Pasti seru banget juga. Oh seru ya? Aku kok Baik, itu tadi video pembelajaran tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Selanjutnya nanti kalian ada lembar kerja kelompok. Silakan didiskusikan dan melaksanakan eksperimen sesuai yang ada di lembar kerja kelompok. Sebelum melaksanakan tugas kelompok, biar tetap semangat ya. Tepuk semangat. Ya, langsung dikerjakan itu ada setiap anggota kelompok satu, ada yang bertugas mencatat, yang mendiskusikan, kemudian ada anggota kelompok yang lain melakukan eksperimen sesuai perintah yang ada di lembar kerja. Melakukan eksperimen yang pertama. Ayo Alam, silakan dorong bola kecil di atas meja. Apa yang terjadi pada bolanya? Kalau menurut saya bolanya bergerak. Kalau menurut saya bolanya bergelinding. Kalau menurut saya bolanya berpindah tempat. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Idhas. Oh, kalau begitu coba kalian jelaskan pendapat kalian masing-masing. Maksud saya bergelinding itu seperti ini. Kalau menurut saya dari sini ke sana. Menurut saya bolanya berpindah di sini ke sana. Kalau begitu, bisakah kita simpulkan hasilnya adalah ketika bola didorong yang terjadi adalah bola yang tadinya diam menjadi bergerak? Saya setuju. Kita melakukan eksperimen. Apa yang terjadi ketika bola bergerak kemudian ditarik oleh tali? Ayo Basel, kamu yang melakukan eksperimen. Apa yang terjadi dengan bolanya, teman-teman? Menurut saya bolanya tidak akan bergerak. Menurut saya bolanya berhenti. Kalau menurut saya bolanya diam. Bisakah kita simpulkan setelah bola ditarik tali, bolanya akan diam? Saya setuju. Teman, kita melakukan eksperimen. Ayo Aska, tembak bolanya perlahan ke arah berbeda. Apa yang terjadi dengan bolanya, Barak? Bolanya tidak ke arah kiri. Memangnya tadi arah bolanya dari mana? Bolanya awalnya dari arah depan, kemudian saya tendang bergerak ke arah samping. Maksudnya ada perubahan arah gerak? Ya, dari arah depan dan arah samping. Iya benar, bolanya berubah arahnya. Kalau gitu, kita simpulkan setelah dikasih gaya dorong, bola bergerak ke arah lain. Teman-teman, mari kita melakukan eksperimen. Ayo Putri, remas plastisinya. Apa yang terjadi? Apakah plastisinya berbentuk tetap? Tidak, plastisinya berubah bentuk. Memang sebelumnya berbentuk apa? Sebelum diremas, plastisinya berbentuk kotak. Setelah diremas atau ditekan-tekan, bentuknya seperti ini. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya setelah plastisin dikasih gaya akan berubah bentuk karena pengaruh gaya pada benda. Apakah kalian setuju? Setuju.
Gantian. Ayo, sudah dah. Nah, iya. Ayo dikerjakan loh, Pak. Iya. Ada. Kelompok 3 sudah selesai. Jadi yang presentasi maju ke depan, kelompok 3 terlebih dahulu. Arah bola berubah ke kanan. Mengubah bentuk, remas plastisin atau tarik karet gelang. Catat perubahan bentuk hasil. Plastisin menjadi gepeng dan bentuknya berubah. 3. Pengamatan di sekitar. Tulis satu contoh pengaruh gaya pada arah, gerak, dan bentuk di kehidupan sehari-hari. Arah. Mobil mengubah arah saat sopir memutar setir. Gerak. Daun bergerak tertiup angin. Bentuk. Roti berubah bentuk saat ditekan. 4. Kesimpulan kelompok. Bagaimana gaya memengaruhi benda berdasarkan percobaan? Gaya dapat mempengaruhi gerak, arah, dan bentuk benda tergantung besar kecilnya gaya yang diberikan. Baik, perhatikan kesimpulannya dari kelompok 3 setelah melakukan eksperimen. Kesimpulan kelompoknya adalah gaya dapat mempengaruhi gerak, arah, dan bentuk benda tergantung besar kecilnya gaya yang diberikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Arah gerak bola berubah sesuai arah tendangan. Mengubah bentuk, remas plastisin atau tarik karet gelang. Hasil berubah bentuk menjadi pipih. 3. Pengamatan di sekitar. Tulis satu contoh pengaruh gaya pada arah, gerak, dan bentuk di kehidupan sehari-hari. Arah. Mobil bergerak kalau itu diputar. Gerak. Duduk dan bukan saat didorong. Bentuk. Kalau banyak saat tidak. 4. Kesimpulan kelompok. Bagaimana gaya mengaruhi benda berdasarkan percobaan? Gaya dapat membuat benda bergerak nanti buka arah dan mengubah bentuk benda. Baik, perhatikan yang lain. Kesimpulan dari kelompok 2 setelah melakukan eksperimen. Kesimpulannya adalah gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, dan mengubah bentuk benda. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Diskusi awal. Tanpa gaya diadakan ada gerak, semua benda diam sampai ada gaya yang bekerja. Mengubah gerak. Dorong bola bergerak maju. Mengubah arah. Tendang bola ke arah kiri. Bola mengubah arah sesuai arah tendangan. Mengubah bentuk. Tarik karet gelang kuat-kuat. Karet memanjang lalu kembali bentuk semula. Pengamatan di sekitar. Arah. Layang-layang berubah arah karena tiupan angin. Gerak. Kereta dorong bayi bergerak saat didorong. Bentuk. Botol plastik penyok saat ditekan. Kesimpulan kelompok. Gaya adalah penyebab utama benda bergerak, perubahan arah, dan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan untuk kesimpulan dari kelompok 4 setelah melakukan eksperimen. Gaya adalah penyebab utama benda bergerak, berubah arah, dan berubah bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Bola akan berbalik arah, gerak, bentuk. Arah kipas angin membuat udara bergerak ke berbagai arah. Gerak ayunan bergerak karena didorong. Bentuk balon berubah bentuk saat ditiup. Gaya dapat menyebabkan benda berpindah tepat, berubah arah, dan mengalami perubahan bentuk. Kesimpulan dari kelompok 1, gaya itu dapat menyebabkan benda berpindah tempat, berubah arah, dan mengalami perubahan bentuk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya, untuk
mengetahui bahwasanya setiap di antara kalian sudah memahami tentang materi yang kita bahas hari ini. Saya ada tes tertulis, nanti saya mohon dijawab sendiri-sendiri. Putri, tulis nama Pak. Ya. Ya, langsung dikerjakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah ditukar jawabannya? Kita bahas. Ya, perhatikan. Soal nomor 1. Sebutkan 3 pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya dapat mengubah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada yang salah? Semuanya benar? Benar. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu tentang gaya. Posisi benda. Ketika benda bergerak dan juga berpindah, untuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan tegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yuk cari contoh gaya dalam kehidupan yang merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda Sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Untuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan tegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yuk cari contoh gaya dalam kehidupan. Tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? 1. Ya. Yang kedua, gaya Bisa menyebabkan benda berubah. menjadi diam. Yang ketiga, Gaya dapat mengubah arah gerak benda. yang keempat, Gaya dapat merubah bentuk benda. mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.